Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang ini? Udah makan? Belum. Kenapa belum? Berada duit. Nanti makan ya habis kelas ini. Oke Anda semuanya, masih ada yang ingat nggak apa tema kita minggu kemarin? Terus yang terakhir itu kelas apa? Coba siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya silakan sini. Terakhir itu tentang bencana alam. Materinya tentang bencana banjir. Nah, betul sekali. Nah, kata Siti tadi kan terakhir materinya itu tentang banjir. Nah, terus ada yang tahu nggak banjir itu apa? Pengertian banjir. Banjir itu adalah suatu peristiwa yang mana daratan itu terendam karena volume airnya yang melebihi kapasitas aslinya. Banjir itu biasanya disebabkan oleh curah hujan atau luapan yang tidak bisa mengalir. Nah, benar sekali Septina. Sangat bagus pikirannya. Selanjutnya, Ibu mau ambil kehadiran dulu. Saya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan langsung dulu ya. Yang pertama, Gusti ada Lorenza ada? Ya, Bu. Siti Nurmini ada? Ya, Bu. Septina Nurmini Iya. ada? Lorenza Sabina ada? Ada, Bu. Zina Reni ada? Ada, Bu. Awiana Tani ada? Itu. Mawar Israel ada? Ada, Bu. Eka Suryani Harap ada? Ada, Bu. Penila Handayana ada? Ada, Bu. Bella ada? Ada, Bu. Oke, berarti ada semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, boleh diluruskan dulu kursinya? Oke, terima kasih. Boleh dipimpin dulu doanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Siti Nurmina tadi sudah memimpin doa kita. Semoga proses pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar ya. Untuk pembelajaran kemarin kan kita tentang banjir, sekarang kita masuk tentang longsor. Nah, tujuan pembelajaran kita pertemuan ini yaitu yang pertama nanti menjelaskan apa itu longsor, yang kedua menganalisis faktor penyebab terjadinya longsor, yang ketiga nanti ada jenis bernama longsor, yang keempat nanti ada dampak longsor ini terhadap kehidupan, dan yang terakhir nanti itu untuk mengetahui bagaimana mitigasi yang cocok untuk longsor ini. Oke, sekarang sebelum dijelaskan tentang longsor, ada yang tahu nggak apa itu longsor? Saya, Bu. Ayah, Olga, silakan. Saya lihat dari gambar yang Ibu tampilkan, longsor itu kayak tanah yang turun, Bu. Oke, tanah yang turun. Ada lagi yang bisa menambahkan yang lebih spesifiknya? Ya, Bu. Ya, Kak Darina? Longsor itu terjadi karena abrasi karena tanah itu berada di kemiringan layang yang curam serta akibat penggundulan hutan. Terima kasih pada Rima, jawabannya sangat benar. Boleh kasih apresiasi. Oke, seperti yang Ibu tampilkan di depan bahwa bencana longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi ketika massa tanah, batuan, dan materi lainnya bergerak menurun lereng akibat gaya gravitasi. Longsor ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau sebagai proses berlangsungnya dalam jangka waktu yang tertentu. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan tampilkan video ini ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Oke, silakan diperhatikan ya.
menonton video tentang proses terjadinya longsor kan. Untuk menguji kefokusan Anda semuanya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Mungkin ada 3 kelompok, 3 per orang ya. Nah, kalian coba analisis. Dari video tadi dijelaskan bahwa ada beberapa cara menghindari agar kita tidak terkena longsor. Jadi silakan diskusikan dengan kelompok kalian berdasarkan video tadi. Ya Allah, Cepat. Handphonenya boleh dibuka ya, tapi untuk mencari jawaban, bukan untuk yang lain ya. Nanti susah kan kalau dibuka. Susah kan sebenarnya. Uangnya udah siap, Bu. Oke, bagus sekali. Kelompok yang lain di mana? Udah selesai? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, semuanya udah selesai kan? Jadi biar kalian nggak bosan, kita main game dulu. Nanti yang kalah itu yang akan terus masuk ke depan. Jadi kita perhatikan baik-baik. Ya. Oke, tadi ini ada gambar kan di samping. Jadi pertanyaannya, gambar itu berada di angka berapa? Coba Mawar. 5, Bu. 5? Ya. Oke, mari kita bersihkannya. Was behind number 5. Next, nanti kita cari video. This picture. Yola, mau berapa ya? 4. Mari kita This picture was behind number 4. Legal challenge. Let's memorize. Where was this picture? Nah, gimana gambarnya? This picture was hiding behind Kurang number 4. lagi. As these pictures. Where was this picture? Oke, bola basket ada di nomor berapa? Bella. 6. Ayo kita lihat. It was behind number 2. Oke, jadi tadi ada 3 orang yang kalah kan. Yang pertama itu ada Siti, yang kedua Septina, yang ketiga itu ada Bella. Jadi yang pertama tampil Bella, silahkan. Cara menghindari longsor yaitu pantau cuaca. Bagaimana pantaukan kiraan cuaca dan waspada jika ada peringatan longsor. 2. Hindari area rawan. Hindari tinggal atau beraktivitas di area yang rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang tidak stabil. 3. Perkuat struktur tanah. Lakukan upaya untuk memperkuat struktur tanah seperti penanaman vegetasi yang dapat menstabilkan tanah. Oke, terima kasih kepada Bella. Selamat beraktivitas untuk Bella. Untuk penampil kedua yaitu dari kelompok Siti, dipersilakan. Cara agar terhindar dari longsor yaitu yang pertama menjaga vegetasi di lereng agar dengan cara tidak menambah pohon sembarangan di daerah perbukitan contohnya. Kemudian yang kedua, tidak mendirikan bangunan di lereng curam. Yang ketiga, membuat terasering itu membantu mengurangi aliran air hujan dan menjaga kestabilan tanah di lahan ini. Kemudian yang keempat, memperbaiki sistem drainase. Sistem drainase yang baik itu untuk mencegah air menggenang dan meresap terlalu banyak ke dalam tanah. Kemudian yang kelima, mengurangi beban di atas lereng
tanah. Oke, terima kasih kepada Siti, jawaban yang sangat bagus. Sekarang saya Itu buku. yang terakhir yaitu kepada kelompok safety-nya, dipersilakan. Cara menghindari atau mengurangi dampak atau risiko longsor yang pertama dengan perkiraan cuaca dan waspada jika ada longsor. Yang ketiga tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan dan memperkuat struktur tanah. Oke, terima kasih kepada Septina, jawabannya sangat bagus. Silakan beri apresiasi tepuk tangan untuk Septina. Nah, gimana paham nggak apa itu bencana longsor? Oke, selanjutnya itu untuk faktor longsor, ada yang tahu? Faktor penyebab longsor? Ada Bu, faktor alam dan manusia. Nah, ya benar, faktor alam dan manusia. Untuk lebih detailnya seperti yang Ibu tampilkan, yaitu faktor alam, ada beberapa faktornya. Pertama ada struktur geologi, bekas longsoran, kemiringan lereng, bidang diskontinuitas, curah hujan, kandungan air pori tanah, kondisi tanah, kondisi batuan, erosi, litologi, getaran, dan aktivitas gunung api. Bu, Ya? Ya, silakan. nantinya di 13. Oh iya. Oke, kembali fokus lagi. Untuk faktor manusianya itu yang pertama ada penggundulan hutan, pemotongan tebing, tanah yang kurang padat dan tebal, jenis tata lahan, sistem drainase, tata kelola lahan pertanian, dan penimbunan material sampah. Nah, Anda semua di sini ada yang pernah dengar nggak tentang berita tanah longsor? Menurut Ananda semua, tanah longsor ini kalian dengar sering terjadinya di daerah yang seperti apa? Yang tinggi Bu. Yang tinggi Nah benar. Khususnya itu kayak di daerah pegunungan ya, yang ada ini gitu. Oke, untuk zona longsor sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu tipe A, di mana berpotensi pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan seperti bukit, perbukitan, tebing, sungai dengan kemiringan yang lereng lebih dari 40% dan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Oke, ada tipe B. Septina, boleh dibacakan pengertiannya? Zona tipe B yaitu zona yang berpotensi longsor pada daerah gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan kaki sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 20% sampai dengan 40% dengan ketinggian 500 meter sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Oke, ya. Zona tipe C yaitu berpotensi pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0% sampai dengan 20% dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya kita masuk pada dampak bencana tanah longsor ini, di mana dampak yang pertama yaitu adanya jatuhnya korban jiwa yang membuat sedih keluarga maupun kerabat, kerugian baik negara maupun dari masyarakat itu sendiri seperti kerusakan infrastruktur karena tertimbun oleh tanah longsor. Lalu perekonomian yang tersendat khususnya di wilayah terjadi tanah longsor dan menurunnya harga tanah di daerah setempat dan trauma psikis bagi para korban yang selamat sehingga menimbulkan berbagai gangguan jiwa baik ringan maupun berat. Nah, untuk upaya sendiri seperti tadi yang kita kerjakan berkelompok itu juga merupakan upaya dari menghindari longsor. Nah, ini merupakan upaya spesifiknya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahapan mitigasi bencana tanah longsor dibagi menjadi 4. Yang pertama pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, dan pemantauan. Ini sebelum terjadi tanah longsor. Yang setelah terjadi tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, untuk upaya yang Ibu tampilkan ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Paham semuanya?
selanjutnya, coba berikan strategi mitigasi yang cocok untuk studi kasus ini, baik sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Dua orang, teman sebesarnya aja, ya, berdiskusi. Silakan. Jangan nanti itu dia. Ya Allah, satu dua tiga. Gimana ya, selesai semuanya? Oke, yang pertama mau baca apa, Pak? Becky, silakan Becky. Nanti kan belajar sama teman-temannya. Ya. Bagi saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman saking saya. Yaitu yang pertama, sebelum bencana atau mitigasi kesiapsiaganya. Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi keluarga, yaitu seperti memberikan pelatihan tentang mitigasi longsor dan tanda-tanda awal longsor. Yang kedua yaitu menyediakan peta awal bencana di desa. Selanjutnya itu yang pemasangan sistem peringatan dini seperti alat pendeteksi pergerakan tanah dan curah tinggi dan alarm peringatan untuk evakuasi dini. Selanjutnya yaitu reboisasi dan pelestarian lereng seperti menanam pohon dan rumput berakar kuat untuk memperluas lereng. Selanjutnya yaitu sesudah bencana, tanggapan darurat dan pemulihan. Yang pertama yaitu evakuasi cepat dan penyelamatan korban. Seperti tim SAR harus segera dikerahkan dengan jalur evakuasi yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu pendirian posko darurat untuk tempat tinggal sementara, dapur umum dan layanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pemetaan kerusakan dan korban. Oke, terima kasih kepada Feni, sangat bagus. Beda Feni. Lancar. Kamu ngantuk ya? Nah, jadi ya. Jadi belajar sama teman-temannya. Untuk bencana longsor di desa Gunung Jati. Yang pertama, pemetaan resiko dengan melakukan pemetaan resiko longsor untuk mengetahui area-area yang rentan terhadap longsor. Yang kedua, sistem peringatan dini untuk memberikan peringatan kepada masyarakat jika terjadi tanda-tanda longsor. Yang ketiga, penghijauan dan reboisasi untuk meningkatkan stabilitas tanah dan mengurangi risiko longsor. Yang keempat, pembangunan infrastruktur yang tepat seperti pembangunan dinding penahan tanah dan saluran drainase yang efektif. Yang kelima, edukasi dan pelatihan untuk masyarakat tentang cara menghadapi bencana longsor dan tindakan menyelamatkan diri. Yang keenam, evakuasi dan relokasi yang betul-betul membangun kondisi tanah. Oke, terima kasih kepada Mawar. Jawabannya sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Mawar. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang tampil. Jawabannya sangat bagus. Beri apresiasi sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya. Ibu simpulkan bahwa semua Anda paham terhadap materi longsor ini. Jadi kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Lihat di belakang. Nanti ini. Edukasi dan pelatihan untuk masyarakat setempat yang merupakan berbagai kemungkinan. Oke, terima kasih banyak kepada Rima. Jawabannya sangat tepat sekali. Beri apresiasi untuk Mawar. Edukasi dan pelatihan untuk masyarakat setempat yang merupakan berbagai kemungkinan. Oke, terima kasih banyak kepada Rima. Jawabannya sangat tepat sekali. Beri apresiasi untuk Mawar. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi gempa bumi ya. Silakan Anda semua pelajari di rumah. Kemudian sekian, Ibu tutup dengan